Selamat datang di Novel Bersuara. Sebuah cerita yang berjudul Bunda, Bukan Wanita Malam. Episode 68. Oleh autor Kolom Langit. Dengan If sebagai pengisi suara. Selamat mendengarkan. Sekuat tenaga, Wira berlari menuju tempat di mana istrinya baru saja tertabrak sebuah mobil. Rasa khawatir dan takut bercampur menjadi satu. Ia meraih tubuh Via yang baru saja terhuyung ke jalan. Dengan posisi terduduk sambil memegangi kakinya yang terasa sakit akibat hantaman mobil. Sesekali terdengar suara Via yang meringis menahan rasa sakit. Beruntung, seorang pria yang mengemudi mobil dengan sigap menginjak pedal remnya. Sehingga laju mobil terhenti tepat waktu dan Via tak terhempas jauh. Sementara Sera dan ibu menghampiri si kecil Lila yang sepertinya ketakutan melihat kejadian itu. Sera memeluk Lila dan berusaha menenangkannya. "Bunda, Lila mau bunda." Lirih Lila sembari menatap bundanya yang sedang meringis di depan sana. "Iya sayang, Lila sama bunda Sera dulu ya." "Tidak mau, Lila mau bundanya Lila." Tangannya terulur, seolah meminta agar dibawa ke hadapan Via. Wira memeluk Via, lalu sesaat kemudian melepasnya dan memeriksa setiap bagian tubuh sang istri untuk memastikan tak ada luka lain. "Sayang, kau tidak apa-apa? Mana yang sakit?" Lila mas." Wanita itu malah mencari anaknya dengan panik. Takut jika terjadi apa-apa pada Lila. Bahkan wanita itu seakan tak peduli dengan rasa sakitnya. Sebab baginya yang penting hanyalah keselamatan Lila. Wira menangkup wajah Via. "Lila tidak apa-apa. Kau sendiri bagaimana?" "Aku tidak apa-apa mas, hanya kakiku yang sedikit sakit." "Perutmu? Bagaimana dengan perutmu? Apa terasa sakit atau kram?" Tanyanya dengan panik seraya mengusap perut Ratu Via. "Tidak mas, aku baik-baik saja." Wanita itu menyaut seadanya. Kekhawatiran mengalahkan apapun. Sambil memegangi kaki yang sakit akibat terserempet mobil, ia melirik ke sana kemari, mencari sosok Lila yang tadi didorongnya ke tepi jalan. Akhirnya ia dapat bernafas lega saat mendapati Lila yang sedang digendong oleh Sera. "Syukurlah," ucap Wira menyandarkan Via di dadanya. Ia meneliti kembali seluruh tubuh sang istri, memastikan tak ada luka apapun selain lecet di beberapa bagian. Seorang pria pengemudi mobil segera turun. Setelah mampu mengurai keterkejutannya, ia menghela nafas panjang, sembari mengusap dadanya dan segera menghampiri Via dan juga Wira yang masih dalam posisi terduduk di jalan. Tampak pula beberapa orang yang sedang berkerumun di depan sana. Dengan sopan, pria itu berjongkok di hadapan Via dan Wira dengan raut wajahnya yang terlihat khawatir. "Anda tidak apa-apa? Maaf, anak itu tiba-tiba menyeberang jalan dan saya tidak bisa menghindarinya," ucapnya penuh rasa bersalah. "Tidak apa-apa, Pak. Hanya kaki saja yang sakit," jawab Via seolah tak mempermasalahkan kesakitannya. Apapun selama Lila baik-baik saja. Berbeda dengan Wira yang masih terlihat sangat khawatir. Pria itu tampak meneliti wajah Via, seperti sedang berusaha mengingat-ingat. "Via? Kau Via kan?" tanya pria berwajah khas Timur Tengah itu. Terkejut namanya disebut oleh pria yang baru saja menabraknya. Via menatap pria itu. Sepasang matanya membulat saat menyadari siapa yang ada di hadapannya. "Kazian?" Wira pun baru menyadari siapa lelaki itu. Sama seperti Via, ia juga mengenal sosok pria bernama Ziljian Malik Azkar itu. Pertanyaan muncul di benaknya. Dari mana sang istri bisa mengenal, bahkan sepertinya cukup akrab dengan orang penting seperti pria itu? "Kalian saling kenal?" tanya Wira menatap Via dan Zian bergantian. "Ini Kazian mas, kakaknya Evan," bisik Via. "Aku tahu soal itu. Tuan Askara kan rekan bisnis saya juga. Aku hanya tidak menyangka kalian saling kenal." Wira balas berbisik, namun masih dapat didengar oleh Zian. Menyadari jalan mulai macet akibat mobil yang berhenti di tengah jalan dan juga kerumunan masyarakat,
Mereka pun membawa Via menuju sebuah kursi di sisi jalan. Wira memijat pergelangan kaki sang istri yang sepertinya terkilir. "Maaf ya, aku benar-benar tidak sengaja menabrakmu," ucap Zia. Via menggeleng pelan sambil tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, Kak. Aku baik-baik saja. Aku hanya mengkhawatirkan anakku." "Syukurlah," ucap pria itu bernafas lega. Ia kemudian memperhatikan interaksi antara Via dan Wira. Kedekatan kedua orang itu membuatnya bertanya-tanya dalam hati. Sebab setahunya, Via belum menikah dan belum mendengar kabar tentang pernikahan itu. Terlebih, lelaki yang bersama Via kini adalah anak dari rekan bisnisnya. Jiwa keingintahuannya pun meronta-ronta. Namun ingin bertanya pun rasanya tak enak, sehingga ia memilih diam. Melihat adanya beberapa luka lecet di sekitar tubuh Via, pria itu pun menawarkan agar Via diperiksa ke dokter, mengingat mereka masih berada di sekitaran rumah sakit. Namun Via menolak tawaran itu dengan sopan, karena hanya ada beberapa luka lecet saja. "Bunda!" Terdengar panggilan manja seorang gadis kecil, membuat Via segera menoleh. Dengan senyum cerah ia mengulurkan tangan, meminta agar Lila mendekat padanya. "Sini sayang." Lila pun mendekat, sehingga Via segera meraih tubuh mungil itu dan membawa ke pangkuannya. Ia peluk dengan erat putri kesayangannya itu, lalu mengecup wajahnya dengan sayang. "Lila tidak apa-apa kan, Nak? Mana yang sakit?" Dengan penuh kelembutan Via bertanya, sambil mengusap sisa air mata di wajah polos Lila. "Lila takut, Bunda." Lirihnya menahan tangis. "Jangan takut sayang. Lihat, Bunda tidak apa-apa." Sebisa mungkin wanita itu menunjukkan senyumnya, seakan ingin menjelaskan bahwa semua baik-baik saja. Tidak jauh dari sana, Sarah mengusap setitik air matanya. Kini tidak ada lagi keraguan dalam hatinya atas kasih sayang Via pada Lila. Via telah membuktikan betapa ia sangat mencintai Lila, bahkan tak peduli pada keselamatannya sendiri. "Ayah benar. Aku seharusnya tidak perlu meragukan Via. Dia benar-benar mencintai Lila." Ia mendekat pada Via dan mengusap bahunya. "Kau baik-baik saja?" tanya Sarah khawatir. Via mengangguk pelan sambil tersenyum. "Aku tidak apa-apa, hanya sedikit lecet di kaki." Wira menarik selimut menutupi tubuh Via yang sedang memeluk Lila. Keduanya kini telah tertidur setelah menjalani hari yang cukup melelahkan. Selepas kejadian tadi, Wira memaksa membawa sang istri ke dokter guna memeriksakan kondisinya dan memastikan kandungannya baik-baik saja. Laki-laki itu baru dapat bernafas lega. Dokter Willy memastikan bahwa Via dan janinnya dalam keadaan baik-baik saja. Ditatapnya wajah anak dan istrinya itu bergantian. Dalam hati dipenuhi rasa syukur. Dua orang yang paling dicintainya selamat dari bahaya. Ia mengusap puncak kepala Via, turun ke wajah, dan satu kecupan sayang di kening ia berikan, lalu berbisik setelahnya. "Aku mencintaimu sayang. Dan maaf, aku baru menyadarinya hari ini, setelah kejadian tadi." Bisik Wira di telinga Via. Bersambung.